Selamat pagi anak-anak, kali ini kita akan lanjut dengan materi nilai optimum suatu fungsi objektif. Yang pertama adalah pengertiannya. Dalam program linier, bentuk AX plus BY yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan disebut dengan fungsi objektif atau fungsi selidik. Contohnya, didapat bentuk sistem pertidaksamaan linier seperti berikut, yaitu 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 60, kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 16. X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dengan X, Y merupakan elemen bilangan bulat. Nah, sistem pertidaksamaan tersebut menggambarkan batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan. Batasan-batasan tersebut dalam program linier disebut dengan istilah kendalanya. Kemudian, setelah kalian memahami dengan baik pengertian dari fungsi objektif atau kendala, maka selanjutnya akan dipilih penyelesaian terbaik yang disebut dengan penyelesaian optimumnya. Nah, kita akan menggunakan metode uji titik pojok untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Dalam metode ini, yang menentukan untuk menentukan nilai optimum maksimum atau minimumnya dari bentuk AX plus BY, cukup dihitung nilai-nilai AX plus BY untuk tiap-tiap titik pojok dalam daerah himpunan penyelesaiannya atau HP-nya. Nilai-nilai itu dibandingkan, kemudian ditetapkan nilai terbesar itu sebagai nilai maksimum, kemudian nilai terkecil sebagai nilai minimumnya. Contoh, nah di sini Irwan memiliki mesin pemintal benang yang menghasilkan dua jenis kain, yaitu jenis kain 1 dan jenis kain 2, di mana jenis kain 1 harganya 25.000 per meter dan jenis kain 2 harganya 25.000 per meter. Modal yang digunakan itu nanti tidak lebih dari, berarti kalau tidak lebih dari itu artinya kurang dari sama dengan 300.000. Kemudian mesin pemintal hanya mampu menghasilkan 16 meter. 16 meter berarti tidak boleh nanti lebih dari 16 meter. Jika keuntungan untuk kain jenis 1 adalah 40.000 dan jenis kain 2 adalah 30.000 per meter, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh Irwan? Berarti nanti kita akan mencari nilai maksimum dari fungsi objektifnya. Nah, yang pertama, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang model matematika. Berarti penyelesaiannya, kita akan membuat model matematikanya. Yang pertama, kita akan membuat tabelnya dulu. Di sini ada modal, kemudian kapasitas mesinnya. Kemudian di sini jenis kain jenis 1 dan kain jenis 2, kemudian persediaannya. Nah, kain jenis 1 modalnya tadi adalah 25.000. Kemudian kain jenis 2 modalnya adalah 15.000. Kemudian persediaannya di sini uangnya adalah 300.000. Nah, kemudian kapasitas jenis 1 di sini ada 1, anggap, kemudian di sini jenis 1. Karena di sini mesin pemintalnya hanya mampu menghasilkan 16 meter. Kita anggap seperti ini. Nah, misalkan kain jenis 1 itu adalah X dan kain jenis 2 adalah Y. Maka dari baris pertama kita dapatkan fungsinya adalah 25.000 X ditambah 15.000 Y harus kurang dari sama dengan modalnya 300.000. Kemudian kita sama-sama bagi 5.000, kita dapatkan di sini 5X, kemudian 15.000 bagi 5.000 kita dapatkan 3Y kurang dari sama dengan 60. Nah, ini kan sudah sederhana, berarti sudah sampai di sini. Kemudian untuk baris selanjutnya, baris kedua, berarti X tambah Y itu harus kurang dari sama dengan 16. Nah, dari sini kita mendapatkan fungsi kendalanya, itu kita akan mencari nilai maksimum dari fungsi objektifnya, yaitu tadi keuntungannya untuk kain jenis 1 adalah 40.000, sehingga 40.000 X
ditambah 30.000 Y. Nah, ini adalah fungsi objektif atau fungsi selidiknya. Ini adalah kendalanya nanti. Sehingga di sini sistem pertidaksamaan linearnya adalah 5x plus 3y kurang sama dengan 60, x plus y kurang sama dengan 16, x harus lebih dari 0, y harus lebih dari 0. Kemudian kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Sebelum menggambar, kalian harus mencari titik potongnya dulu. Titik potong. Di sini 5x plus 3y kurang sama dengan 60, maka titik potongnya adalah 0 dan 0. Saat x-nya 0, kita dapatkan y-nya 60 bagi 3, 20. Kemudian saat y-nya yang 0, berarti 60 bagi 5, itu 12. Kemudian kita akan menentukan arah arsirannya nanti. Ini berarti dengan 0,0 kita uji. Berarti 0 kurang dari 60 itu benar. Benar berarti nanti arsirannya itu akan mengarah ke titik 0,0. Kemudian yang kedua, x plus y kurang dari sama dengan 16. Berarti titik potongnya xy, saat x-nya 0, y-nya 16, dan saat y-nya 0, x-nya 16. Kemudian uji 0,0, berarti kita dapatkan 0 kurang dari 16 itu benar. Yang sekarang kita gambar ya, sesuai dengan titik potong itu. Ini diagram Kartesiusnya. 0. Misalkan di sini x-nya 12. Kemudian y-nya di sini 20. Kemudian arsirannya ke sini. Untuk fungsi yang selanjutnya x-nya 16, kita anggap di sini. Kemudian di sini 16. Kita tarik. Arsirannya juga mendekati 0. Nah, kita dapat lihat di sini, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, dilihat dari daerah penyelesaiannya ini, kita cari titik-titik pojoknya. Ini kita anggap titik A, kemudian titik B, ini titik C, kemudian ini titik D. Nah, untuk menentukan nilai B, ini kan belum tahu berapa. Maka kita cari dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, caranya kita eliminasi substitusi dari sistem tadi. Sistem pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan dulu. Sehingga kita dapat 5x plus 3y sama dengan 60 dan x plus y sama dengan 16. Dari sini kita akan mengeliminasi y-nya dulu. Ini kita kali dengan 1, ini kali 3. Kita dapat 5x plus 3y sama dengan 60. Yang di bawahnya kali 3 semua jadi 3x plus 3y sama dengan 48. Nah, untuk mengeliminasi y, kita akan mengurangkannya biar dia tereliminasi. Sehingga kita dapat 2x sama dengan 12. Sehingga x 12 bagi 2, 6. Nah, setelah mendapatkan x-nya 6, kita substitusi 6 tambah y ke sini sama dengan 16, sehingga y sama dengan 10. Sehingga titik B adalah 6,10. Nah, berarti kita sudah mendapatkan titik B. Barulah kita mengecek titik-titik pojok tadi. Nah, titik pojoknya tadi A kita dapatkan 0,16, kemudian B kita dapatkan 6,10, kemudian C kita dapatkan
12,0 dan D kita dapatkan 0,0. Dimana tadi fungsi objektifnya adalah 40.000 X ditambah 30.000 Y. Dimana Fx-nya adalah 40.000 X tambah 30.000 Y. Nah, dari sini kita substitusikan 0 kali 40.000 ditambah 0 kali 16 kali 300.000, sehingga kita dapatkan di sini adalah 0 tambah 320.000 didapatkan Rp320.000. Kemudian yang B, 6 kali 40.000 kita dapatkan 240.000 ditambah 10 kali 300.000 kita dapatkan 30.000 kita dapatkan 300.000. Sehingga totalnya di sini kita dapatkan 540.000. Kemudian 12 kali 40 kita dapatkan 480.000 ditambah 0 kali 300.000 adalah 0. Di sini kita dapatkan 480.000. Kemudian yang terakhir adalah 0. Karena mencari nilai maksimum, maka nilai maksimumnya terdapat di sini. Maka keuntungan maksimumnya adalah 540.000 dengan membuat jenis kain 1 sebanyak 6 dan jenis kain 2 sebanyak 10. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita latihan ya. Bye-bye.